kita berjumpa lagi di pembelajaran prakarya, masih dalam rumpun budidaya tanaman obat. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan budidaya tanaman obat pada jenis-jenis tanaman obat. Budidaya tanaman obat dari hari ke hari makin berkembang seiring dengan kesadaran penggunaan obat alternatif dari bahan herbal atau alami. Kita patut bersyukur Indonesia memiliki keanekaragaman tanaman obat. Spesies tumbuhan di Indonesia kurang lebih 30.000 yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Hal ini merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Anak-anakku sekalian, tanaman obat merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit atau memelihara kesehatan. Semua jenis tanaman ini biasa dikenal dengan toga, merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. Apakah di sekeliling rumahmu terdapat tanaman toga atau tanaman obat keluarga? Marilah kita mengenal beberapa tanaman toga pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah temulawak. Temulawak merupakan tanaman yang berada di daerah dataran rendah. Dia mampu tumbuh di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Nama dari temulawak ini di beberapa daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri, namun secara umum di Indonesia dikenal dengan sebutan temulawak. Temulawak ini memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah dia mampu digunakan untuk mengobati anti kolesterol, antioksidan, antimikroba, dan yang penting penambah nafsu makan pada anak-anak. Selanjutnya adalah akar wangi. Akar wangi dapat tumbuh di dataran beriklim tropis maupun subtropis. Budidaya akar wangi biasanya dengan metode memperbanyak biji atau memisahkan anak dari rumpun indukannya. Adapun manfaat dari akar wangi diantaranya adalah sebagai antiseptik, seperti halnya pada tanaman beluntas. Pada gambar di samping ini adalah contoh tanaman akar wangi. Selanjutnya adalah sirih atau suruh. Dalam bahasa Jawa disebut suruh. Suruh atau sirih termasuk jenis tanaman rambat yang tumbuh bersandar pada tanaman lain. Tanaman ini menyerupai lada, sehingga dia membutuhkan tempat untuk sandaran. Dia mampu tumbuh pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Adapun cara menanamnya dengan cara mensetek batangnya. Adapun manfaatnya diantaranya adalah sebagai obat saluran pencernaan, menguatkan gigi, dan membersihkan tenggorokan. Tanaman selanjutnya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis
Ini termasuk sebagai tanaman perdu. Tanaman perdu memiliki dahan dan ranting. Tanaman ini dapat tumbuh di pekarangan rumah dan kebun-kebun. Dia mampu tumbuh pada ketinggian 2000 hingga 1300 meter di atas permukaan laut. Adapun manfaat dari jeruk nipis ini adalah sebagai obat flu, mengobati demam, menyembuhkan amandel, serta membantu pengobatan batu ginjal. Jeruk nipis seperti ini adalah gambar jeruk nipis yang masih berada di pohon beserta daun yang ada di situ. Selanjutnya adalah mahkota dewa. Tanaman mahkota dewa ini merupakan tanaman asli Indonesia. Tanaman asli Indonesia yang termasuk ke dalam jenis tanaman perdu yang mampu tumbuh di tanah subur. Manfaatnya mahkota dewa ini adalah untuk memperlancar peredaran darah, mengurangi kandungan kolesterol, antioksidan, anti alergi, dan sebagainya. Gambar dari tanaman mahkota dewa ini adalah seperti ini. Dia berdaun halus, kemudian ketika masih muda dia berwarna hijau, ketika sudah tua siap untuk dimanfaatkan dia berwarna merah. Bagian dari mahkota dewa ini yang dapat dimanfaatkan adalah bagian buahnya. Lalu selanjutnya kita lanjutkan pada tanaman obat berikutnya, yaitu tanaman obat patah tulang. Tanaman obat patah tulang ini berasal dari tanaman Afrika, di mana banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias di akhir-akhir ini, sekaligus juga dimanfaatkan sebagai obat. Bentuknya hanya seperti tulang-tulang yang tidak berdaun seperti ini, namun dia memiliki manfaat yang luar biasa. Manfaat dari patah daun tanaman patah tulang ini ada mampu mengobati rematik dan nyeri saraf. Bagian dari daun yang digunakan dapat berupa kulitnya atau bagian dalam batangnya. Getahnya dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi. Demikian untuk tanaman patah tulang. Semoga pemaparan materi jenis-jenis tanaman obat tadi dapat bermanfaat untuk lebih memahamkan dan mengetes kemampuan pemahaman kalian terhadap jenis-jenis tanaman obat ini. Di sini ada tugas pertemuan kedua. Tugas pertemuan 2 ini adalah pengamatan. Lakukan pengamatan dari sumber belajar di lingkunganmu atau internet untuk menyelesaikan tugas berikut. Kerjakan tugas ini pada Google Form yang ada di link absensi dan tugas seperti yang sudah saya share di grup. Tugasnya adalah sebutkan bagian dari tanaman berikut yang digunakan sebagai obat. Sebagai contoh, saya memberikan satu buah tanaman yaitu kunyit. Kunyit ini yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Nah, rimpangnya ini dimanfaatkan sebagai bagian dari tanaman obat. Selanjutnya silakan dicoba untuk jahe, sirih, mengkudu, jeruk nipis, dan seterusnya. Demikian anak-anak pertemuan kedua mata pelajaran prakarya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan di akhir session tetap jaga kesehatan. Pak Su dari sini mendoakan semuanya dalam kondisi sehat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.